Halo semuanya, selamat datang channel YouTube Otomot. Kali ini kami lagi ada di Grand Galaxy Bekasi. Di sini kami mengunjungi satu bengkel Vespa yang cukup terkenal, yaitu Skuter VIP. Bengkel ini emang cukup terkenal banget karena udah menggarap banyak banget Vespa di Indonesia. Salah satunya adalah Vespa-Vespanya para artis ya, dan dia juga sebagai distributor resminya Polini dan Malossi di Indonesia. Dan kita bakal bahas apa aja yang dikerjain di bengkel ini satu persatu. Makanya jangan kemana-mana, bersama saya Brian, selamat menonton. Oke nih, sekarang kita udah sama ownernya langsung Skuter VIP nih, Om Denny. Halo. Apa kabar, Om? Baik, alhamdulillah. Sehat. Om, gue mau nanya nih Om soal bengkel nih Om. Iya. Skuter VIP tuh ngerjain apa aja sih? Kita di sini yang pertama sih memang main bisnis kita, fokus utama kita tuh kita pertama adalah servis. Ya. Servis semua jenis skuter Vespa lah ya, Piaggio, bersaudara lah. Oke. Terus yang nggak nutup kemungkinan kita kayak misalnya ada brand Lambretta atau mungkin Royal Alloy, kan kurang lebih sama lah ya CVT-nya kan, betul. Gitu loh. Itu kita terima. Yang kedua perawatan nih gitu, perawatan misalnya kayak mau ganti oli, servis berkala gitu kan, servis besar, servis kecil, injektor cleaner. Lalu kita juga ada repair. Misalnya ada kerusakan atau apa segala macam gitu, insya Allah bisa diperbaiki lah gitu kan. Sama yang terakhir itu ya sama kita kalau yang di Surabaya kita ada detailing sama cuci motor wash and wax gitu loh. Berarti udah 2 cabang nih Om ya? Dua Bekasi sama yang Surabaya. Betul. Nah kalau buat modif nggak juga emang? Oh modif ya, iya itu dong. Yang gue tanya. Bener, modifikasi itu juga kita memang terima karena sebenarnya juga kita cuman kan maksudnya gini. Mungkin modifikasi itu kita nggak setiap waktulah nemuin gitu. Betul. Karena kan memang kondisinya ini adalah orang itu datang ke Skuter VIP rata-rata mereka berkeluh kesah tentang motor hariannya kan, Vespa hariannya nih gitu. Jadi kita memang concernnya di situ sekarang. Kalau modif, itu juga masih sering gitu loh. Cuman memang tidak seintens orang yang melakukan perawatan atau servis gitu. Nah kalau Skuter VIP sendiri Om, perjalanan gimana sih awal mula sampai bisa terbentuknya Skuter VIP? Jadi saya tuh awalnya memang mulai itu kan awalnya itu semua dari dari internet lah gitu kan, dari online. Awalnya itu dari kayak forum Kaskus lah gitu kan. Okay. Dari forum jual beli Kaskus saya mulai awalnya karena dulu saya pertama kali saya beli Vespa LX gitu kan. Di PRJ tahun 2011 itu ya pasti kan saya mikir namanya Vespa baru nih gitu. Wah, pasti mau cari ya aksesoris dulu kan. Karena untuk lindungin, karena kan si body Vespa ini kan rata-rata langsung full cat nih gitu. Nggak ada yang hitam bagian hitam apa segala macam kan di bagian dek lantainya. Jadi mau cari karpet dulu nih atau mau apa nih gitu. Ya paling nggak mengcover lah, maklum kan masih awal tuh masih nora-noranya punya motor bagus kan gitu kan. Jadi mau cari yang bisa ngeprotek dulu deh, crash bar atau apa segala macam gitu. Nah, waktu itu nggak ada yang jual di situ gitu. Akhirnya saya punya pemikiran, wah ini si Vespa ini kan sekarang manufakturnya semenjak 2010-2011 itu kan di Vietnam kan. Di Vietnam, betul. Ya udahlah, saya terbang ke sana, belanja sedikit hand carry gitu kan. Ya udah bawa ke sini jualin di forum itu gitu. Nggak banyak sih gitu, karena kan cuman hand carry dulu kan. Ya udah akhirnya 2010 terus 2011 terus 2012 akhirnya kita jualan di rumah karena nggak ada space sampai kayak ruang tamu gitu kita jadiin etalase gitu, kamar semua sampai garasi gitu kan. Jadiin buat etalase sih gitu. Terus akhirnya Skuter VIP-nya tahun berapa Tom? Itu udah mulai namain dari Skuter VIP itu 2011 tuh 8 September. Nah, terus akhirnya kan akhirnya kan penggunanya semakin besar nih si Vespa ini kan, makin lama makin rame gitu, alhamdulillah. Ya orang terus udah gitu
workshop tempat perawatannya itu kan cuman officialnya dulu di dealer kan, Iya, gitu kan. betul. Tapi kan kita namanya customer itu kan mungkin kepuasan masing-masing lah ya gitu. Mungkin ada yang nyaman di dealer ya monggo gitu kan. Nah, tapi kan kita skuter VIP ini menawarkan kita punya juga gitu. Kita istilahnya independen lah gitu kan. Kita tidak terikat oleh berbagai macam bentuk birokrasi dan segala macam gitu kan. Akhirnya gue bikin bengkelnya itu selama itu gue bikin bengkel itu di 2015 ya gitu. 2015 bikin iseng. Dulu kan yang atas ini kan kantor kan gitu kan. Pas pindah ke sini akhirnya ada rezeki ngumpulin, akhirnya bisa sewa. Terus akhirnya di 2015 itu lantai 1 tidak dimanfaatin nih, orang si Poli Malosi pernah berkunjung nih kemari. Terus ngelihat gitu. Oh, sayang banget lantai 1-nya nggak dimanfaatin apa-apa gitu kan, cuma buat kantor dan gudang doang gitu, jualan. Ya udah akhirnya kita bikin nih bengkelnya gitu di 2015 baru gitu. Ya udah kita pikir kan cuman tadinya nih bengkel ini bukan beneran buat tempat servis loh kita bikin. Bengkel ini benar-benar buat orang modifikasi atau kita ngelayanin kalau misalnya ada yang mau pasang parpol ini atau Malosi atau si Skutek ini gitu loh Yan, atau part aftermarket atau aksesorisan lah. Misalnya pasang crash bar, pasang fly screen, windshield gitu kan. Terus apa segala macam, pasang footstep gitu kan. Cuman itu gitu. Kita benar-benar tuh pas kita awal buka bengkel itu juga kita nggak sedia oli banyak karena memang kita nggak concernnya di situ. Akhirnya dari mulai yang si orang awalnya modif dan dia upgrade performan ke kita, akhirnya banyak yang request. Kenapa nggak dibikin bengkel sekalian gitu loh? Kenapa? Nanggung kan gitu kan? Karena kan nggak semua tiap hari pasti orang modif kan gitu kan? Yaudah deh, akhirnya kita kepikiran mulai dari situlah akhirnya kita mainin bengkelnya gitu sampai sekarang. Berarti dari rumah langsung ke Iya ke sini betul, dari rumah langsung ke sinilah gitu kan. Ya udah terus ya di sini alhamdulillah gitu loh. Makin jadi berkembang. Ya pelan-pelan lah ya gitu, karena kan juga memang kalau untuk Vespa ini kan mungkin kita bisa melihatnya itu adalah ini sebenarnya adalah bisnis yang segmented kan gitu kan. Hobi lah beberapa orang doang gitu kan, maksudnya nggak sebanyak betul, nggak semuanya pakai Vespa suka Vespa betul gitu loh. Tapi kan kita mungkin agak berbeda sendiri kan, karena kan kita juga sebenarnya kita bukan yang mandek, kita jualan genuine part atau part originalnya kan. Kita sebenarnya kan lebih yang ke nyeleneh lah, jualan part racingnya kan gitu kan. Dimana dulu mindsetnya adalah orang beli Vespa itu buat lifestyle, buat fashion gitu kan. Ngapain upgrade part racing gitu kan. Ya nggak apa-apa pemikiran gitu, tapi kan gue punya pemikiran sendiri dong. Orang gue mau, karena kan gue memang udah suka sama dunia otomotif sebelum Vespa ini masuk juga gue udah suka ya gitu. Jadi pasti kalau misalnya memang kayak motor Jepangan gue pasti upgrade performance gitu loh. Nah, karena gue udah tergila-gila dengan performance, ya nggak ada salahnya kan gue modif itu juga gue implementasiin ke Vespanya ini kan, betul. Begitu sih. Nah, tapi lu sempet bikin motor balap Om, Vespa? Oh sempet. Kan itu salah satu hobi gue juga kan, balap kan, PTS tuh. Pertama PTS, yang kedua LX. 2013, 2014 ya kita ikutan balap tuh. Pertama di Sentul itu kan road race. Gitu. Itu juara Om? Alhamdulillah juara satu gitu. Ya karena kan kita gini juga ya, waktu itu kan mungkin pertama kali gua lihat balap Vespa klasik di Sentul pada 2013-2014 itu, gua melihat orang balap itu hanya yang dipikirkan itu hanya mesin yang kenceng. Iya betul. Oke. Sementara gue melihat kan kalau lo perhatiin nih di klasik ini kan dia ada dia masih mengadopsi remnya rem tromol lah ya, depan belakang gitu. Akhirnya gue melihat dong, gue sering lihat dari YouTube, terus gue nanya-nanya sama prinsipal gue si Poli Malosi yang biasa mereka bikin balapan di sana di Italia kan, event. Gue melihat, oh ini kok si PTS gimana caranya ini bisa pakai disc brake depan gitu kan. Oh dia mengadopsi dari porak apa nih, terus dia gimana gitu kan. Ya gue kan belajar tuh, gue gali informasi, terus kebetulan dikasih tahu sama temen gue juga si Ade gitu loh. Oh ternyata ini bisa substitusi dari si brandnya si Piaggio sendiri ini juga gitu loh. Jadi bukan ngambil substitusi dari motor Jepang, enggak. Karena kan gue mikir, gue sampai sekarang itu gue masih idealis. Ya, gue kalau mau gue substitusi Vespa gitu ya, atau mau di Vespa gitu. Kalaupun gue mau substitusi dari part lain, gue cari yang Piaggio Group tetap bersaudara. Oke.
Gue masih idealis seperti itu gitu loh. Jadi gue nggak mau pakai brand dari motor Jepangan apa segala macam. Enggak, gue idealis gue tetap ada ya. Karena Piaggio ini kan kalau di luar sana kan juga banyak gitu loh. Bukan hanya Vespa loh, ada Aprilia ya kan. Ada Moto Guzzi, betul gitu loh. Maksud gue kan bisa mengadopsi dari situ sebenarnya yang masih satu keluarga lah gitu kan. Satu darah istilahnya. Nah, makanya akhirnya ketemu, oh ternyata ini adopsinya si PTS ini dulu poraknya pakai porak ini gitu. Ada yang pakai porak skipper, ada yang pakai ET4, ada yang pakai Piaggio Zip SP gitu kan, ada yang pakai apalah gitu loh. Maksud gue banyak nih. Nah akhirnya ketemu, oh ternyata ini pelaknya bisa pakai pelak ET4 atau pelak Jeep SP kan gitu kan. Oh ternyata si Polini Malosi ini pakai porak ini juga gitu. Akhirnya gue jadi belajar. Jadi gue belajar dari orang sana gitu kan. Ini sebuah ilmu bahwa lo ternyata dalam balap itu Vespa gitu kan, bukan motor Jepang. Nah ini gue bicara Vespa konteksnya. Lo nggak hanya memikirkan bagaimana lo punya mesin yang kenceng. Karena untuk lo menjadi juara itu bukan hanya sekedar mesin, tapi lo harus punya pertama adalah sistem pengereman dan kaki-kaki yang baik juga gitu, yang support gitu kan. Yang kedua ya pembalapnya, jokinya juga harus support kan gitu loh ya kan. Karena ketiga ini udah support ya insya Allah udah tinggal bismillah lah gitu kan, menurut gue podium gitu kan. Tapi kalau misalnya memang cuman lo mikirin yang penting mesin kenceng ya, kalau misalnya ngeremnya blong juga lo nyusruk gitu kan menurut gue gitu sih kan. Itu sih kurang lebihnya. Tapi PTS lo itu udah Polini Malosi berarti komponen? Lebih kebanyakan sih lebih ke part Polini ya. Karena pada 2013-2014 itu kan untuk yang apa ya, yang mengadopsi atau yang memang concern banget terhadap racing-racingan performance klasik gitu kan. Betul. Ini kan si Polini dan si Malosi, tapi kebanyakan untuk part-part pilihan itu lebih banyak Polini nih kan gitu. Karena dia memang di sana ada kelasnya itu small frame kan, kelas small frame kan, Vespa small frame. Jadi dia banyak banget dia kebutuhan buat small frame nih si Polini ini ada semua gitu. Mulai dari kerek as, mulai dari pengapian, terus blok, terus coil, CDI segala macam udah termasuk paketnya, magnet gitu. Bahkan sampai kaki-kaki ya. Bahkan crankcase gitu loh. Bahkan hal-hal terkecil kayak per apa, kayak stud couplingnya segala macam itu udah ada gitu loh. Ah, itu nggak semuanya ada di Malosi. Makanya gue melihat oh yaudah gue pengen satu brand penuh ini gitu. Sekaligus gue mau mengedukasi. Pada saat itu gue turunkan si PTS ini satu-satunya motor di 2013-2014 salah satu motor klasik yang menggunakan disc brake depan. Di balapan itu? Di balapan itu, gue dengan pakai kaliper, gue ingat banget gue pakai kaliper, gue pakai selang rem yang braided gitu kan, terus gue pakai master rem atas gitu kan. Semua orang, semua mata pasti memandang. Karena gue mau mengedukasi bahwa balapan ini lu juga harus mikirin faktor keselamatan si pembawanya dong, gitu kan, benar nggak? Kita nggak tahu ya, namanya tromol ini kan sebenarnya menurut gua gitu kan agak riskan ya gitu betul. Loh. Kalau buat rem belakang is okay lah gitu kan. Tapi kalau buat rem depan kok agak riskan, apalagi namanya balapan ya lo di sirkuit gitu kan. Banget nih. Nah, yang maksudnya lawan lo nih pasti motornya juga kenceng-kenceng semua kan. Tapi kalau misalnya kayak pas lo mau belok atau apa segala macem gitu kan, itu kan lo paling nggak lo ngerem nggak jauh-jauh amat lah gitu kan. Itu lo kalau lo pakai yang disc brake gitu. Udah gue mau adopsi itu, terus gue ganti bahkan sampai shock breaker bahkan sampai bannya gue pikirin semua, depan belakang ganti yang tubeless gitu kan, yang depannya gitu. Ya udah akhirnya gue pikirkan sampai itu. Dari situlah sampai sekarang berkembang gitu kan ke yang lain ya. Gue sudah tidak terlalu update sih, tapi maksud gue di balap ini paling enggak sekarang motor-motor klasik itu udah satu bukan hanya mesin yang kencang, kedua juga mereka sudah sekarang udah mikirin kurang lebih adalah kaki-kaki dan faktor pengereman yang baik. Betul. Itu kan yang paling penting kan sebenarnya kan. Itu sih. Nah, dari itu kan udah balapan. Iya. Terus sekarang kan skuter VIP dikenal bengkel artis juga nih Om. Udah berapa artis Om sekarang yang sini? Ya alhamdulillah sih kan. Jadi sebenarnya juga kan teman-teman influencer, artis, public figure itu kan awalnya sebenarnya adalah dari kita kan Vespa ini kan sebenarnya kan komunitas ya gitu kan. Iya, Vespa ini kan juga bisa besar dari teman-teman komunitas. Nah, jadi awalnya itu adalah dari kenal dari komunitas gitu kan. Ini nih kenalin Om, ini yang punya biasa kan anak Vespa Om ya kan. Om kenalin Om, ini yang punya ini gitu kan. Oh iya Om, ya gue tahu dong dia kan artis gitu di public figure gitu. Oh iya Om gimana? Wah iya Om gimana gitu segala macam. Oh bisa modif ini enggak gini-gini.
ya selama itu memang market gue ya bisa insya Allah gitu kan. Gue akan menyanggupi yang memang gue mampu gitu kan. Oh bisa om, insya Allah bisa gitu kan. Oh ada apa aja. Terus awalnya ya konsultasi kan, ngobrol. Oh boleh om gitu segala macam. Ya terus kan mereka kan juga ibaratnya pengen ngobrol gitu. Oh yaudah om, kita ngobrol atau ngobrol di WA segala macam enak. Ntar gue mampir deh ke sana sekalian deh gitu, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh boleh om gitu, boleh dengan senang hati om gitu. Ya udah ngobrol, konsultasi. Oh kira-kira om mau keperluannya buat apa? Buat daily atau buat balap gitu kan, atau buat touring gitu kan. Karena kan beda-beda nih gitu kan. Gue tuh lebih banyak pakai buat daily om gitu kan. Oh kalau pertama siapa om? Yang pertama itu pertama itu justru malah Melki Bajaj. Melki terus M Fadli, ya kan. Fadli kan pembalap juga tuh, ya kan. Kalau dia mah udah pasti pengen kenceng mulu mah. Iya, kalau Fadli mah karena jiwa pembalap kan dia kan. Udah baru akhirnya yang ketiga itu Om Andre Tolani. Itu juga awalnya dikenalin sama teman-teman dari Prapanca Racing tuh Om Rian Sabero tuh, pembalap tuh Om Rian tuh. Nah, akhirnya kenalin, ngobrol segala macam. Nah, pas pandemi itu mungkin kegiatan syuting tidak terlalu banyak kan teman-teman, gitu kan, karena kan lagi pandemi ya, nggak boleh syuting apa segala macam. Ya udah, akhirnya kan mau nggak mau ya mainin hobi kan, gitu kan. Ya udah akhirnya ngobrol mau Mandre, boleh Mandre gitu segala macam. Oh yaudah om, ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah akhirnya kita diundang ke garasi dia kan, ke Papalova tuh gitu, Om Andre. Ngobrol, ngelihat kebetulan memang koleksi-koleksi Om Andre banyak juga, bukan hanya Vespa ya, yang klasik-klasik gitu kan, segala macam. Ngobrol, oh ya udah om, oke om, ya udah nih, gue cuma percaya nih mau skuter vape ini segala macam kayak gini. Oh ya udah om gitu, ya udah kita kolepan lah gitu kan segala macam. Itu awalnya gue nggak mau terima loh, karena kan motornya dia kan klasik kan, PTS kan, small frame kan. Gue bilang Om Andre, gue pegang yang 946 lo aja om, dia kan punya kan 946 kan. Om 946 sini om, gue yang makeover deh, gue yang modif gitu kan segala macam. Nggak asik dia bilang gitu kan, lebih asik kan ini small frame, justru itu karena lo nggak bisa, ini tantangannya challenge, gue challenge lo gitu kan, lo bisa nggak nih gini segala macam gitu lo. Ya udah ya gue sanggupin dong gitu, karena kan nih. Betul challenge. Dan kedua kan gue juga ada history memang waktu gue bikin PTS balap ini kan gitu, tapi gue bilang sama Om Andre, om ini bener nih gue ngomong nih, ini pertama dan terakhir gue udah gak mau megang lagi bengkel gue, karena concern gue udah bukan di situ kan, gue lebih yang ke modern Vespa lah gitu kan, modern skuter. Nah udah tuh akhirnya bikin Om Andre-nya kemari ngetes segala macam bla 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 bla, dan dia puas gitu loh, puas banget kan akhirnya kan gitu. Ya udah akhirnya dia bilang kalau gue udah puas kayak gini baru deh nanti modernnya dah gitu kan, dia modern kan. Nah itu yang sebenarnya. Ya udah akhirnya mungkin pas pada saat itu karena Om Andre kan satu komunitas, satu geng sama prediksi ini kan. Di situ kan prediksi itu kan ada yang gue kenal ya, yang ke skuter vape itu Om Gading Martin, ada siapa namanya Surya gitu kan segala macam. Ya mungkin dari situ kabar nyebar. Wah ini ke skuter vape aja segala macam gitu kan. Akhirnya mulai dari ke Gading Martin gitu kan, terus udah ke Gading segala macam. Gading juga punya bisnis gitu kan, akhirnya dari situ kenal sama Aukarin gitu. Oh iya, Aukarin yang SW itu ya? Iya, SW, betul. Kan juga tuh di skuter VIP. Nah itu Aukarin yang si SW-nya, Gading yang Vespa lamanya, yang Vespa S, dia pakai Vespa S 150. Trivi betul, Trivi itu kita modif. Nah Gading itu malah dia dari ring 10-11 kan. Itu kita ganti upsize pelek jadi ring 12 kan depan belakang gitu loh. Udah terus kita di challenge itu akhirnya ke siapa namanya ke Gading gitu kan. Sebelum Om Andre itu ada deh Ridwan Hanif juga pernah gitu kan. Terus sama Ridwan Hanif terus abis Aukarin baru ke Den Dimas dulu. Waktu itu upgrade SW juga karena dia ngeliat dari Aukarin tuh. Ya Den Dimas. Terus baru terakhir itu Atta Halilintar. GTS itu ya? GTS-nya. Yang udah pernah gue review juga tuh. Betul, yang pernah di review Otomot waktu itu kan. Nah, sekarang itu Vespa larinya ke adenya Atta, Torik. Torik kesini juga. Gitu. Mantep. Iya sih. Itu udah banyak banget tuh artis-artisnya tuh. Berarti kan Om skuter VIP itu sebagai distributor Polini dan Malossi gitu ya? Nah, ada part-part modif gitu-gitu Om buat bore up Vespa gitu ada ya? Oh ada. Memang jadi si Polini Malossi ini kan dia bikin memang dia
bisa dibilang dia part performance racing buat skuter lah ya terutama. Sebenarnya sih bukan hanya Vespa sih. Oh, nggak cuma Vespa ya? Nggak hanya Vespa, dia part ini dia ada ya buat brand-brand lain juga sih gitu. Tapi kan karena mungkin skuter VIP mainannya cuma di Vespa, ya gue lebih circle gue lebih segmented lah kan gitu kan. Jadi ya gue distribusin yang memang part-part Vespa. Sebenarnya dia juga ada kayak ya mungkin mesin paralayang terus mini bike gitu kan, yang kayak gitu-gitu kan juga ada dia kan segala macam ya. Tapi kan itu bukan market gue ya, jadi gue juga nggak tahu gitu loh ya. Jadi gue hanya yang khusus yang memang segmen gue buat Piaggio, Vespa. Jadi dia ini mulai dari perintilan-perintilan kayak kampas rem, kayak apa tadi namanya kopling, pair kopling segala macam, variator, roller gitu kan. Dan ya sampai dengan knalpot dan bore up kitnya ini buat naikin cc, naikin kapasitas power mesinnya juga ada gitu loh, tersedia mulai dari Vespa klasik sampai Vespa modern ya gitu. Nah cc-nya ini juga naiknya memang masih dalam batas toleransi ya, toleransi pemakaian harian gitu loh, orang yang memang buat make kendaraan ini buat kegiatan sehari-hari gitu ya, seperti kuliah, sekolah atau mungkin kerja gitu kan, atau sama keluarga lah gitu kan, kayak gitu sih. Bahkan sampai balap dan touring pun itu ada spek masing-masing sih. Ada spek masing-masing. Karena kan nggak mungkin lo part yang buat khusus buat race only lo pakai buat harian, oh cepet jebol dong pasti dong kan gitu kan. Ada umurnya soalnya. Ada umurnya makanya. Jadi kalau yang buat harian ya itu endurance durability-nya lebih panjang lah jauh kan gitu kan. Karena orang buat pemakaian harian doang kan. Itu. Nah, kalau mau bore up gitu misalnya Vespa nih. Itu langkahnya gimana sih kalau di skuter VIP tuh? Jadi kalau dari kita ini kita biasanya konsultasi dulu sama customer kan gitu. Biasanya kan nih kita nanya dulu nih sama customernya ini pemakaiannya buat apa yang pertama kan. Karena kan ada customer gini, ada customer yang ekspektasinya adalah mesinnya dia kenceng banget kayak buat motor mau dipakai balap, tapi dia pemakaiannya cuman buat rumah kantor gitu loh. Menurut gua itu malah useless, buang duit sih gitu. Nggak worth it gitu kan. Dan kedua faktor umur part dengan yang khusus daily use gitu kan. Pasti cepat jauh lebih ganti lo keseringan ganti yang buat balap kan gitu. Betul. Memang power lebih besar gitu. Tapi kan juga lo apa ya, lo buang duitnya juga lebih gede sih menurut gue gitu kan. Sayang aja sih cost-nya gitu. Nah, kalau dari kita nanya dulu sama customer, sama kayak waktu gue sama Om Andre. Gue tanya Om Andre keperluannya buat apa? Apakah motor ini setiap hari Om pakai atau cuma Sabtu Minggu doang weekend gitu kan, segala macam. Nah, begitupun juga dengan customer, biasa kita nanya keperluannya buat apa. Oh ini Om, ini buat pakaian harian atau misalnya oh enggak jarang-jarang cuman buat apa namanya San Mori atau sama teman-teman atau kadang-kadang touring jauh ke luar kota sekali-sekali gitu kan. Ya setahun berapa kali Om? Ya 1-2 kali lah kan, nggak terlalu ini kan. Malah kalau kita sampai ada orang yang memang benar-benar cuman pemakaiannya tidak terlalu penting, kita tidak menyarankan bore up sih Yan. Jadi kita lebih sering itu nyaranin adalah dia upgrade kirian istilahnya, upgrade CVT doang. Dulu ya. Mulai dari variator, belt, terus kopling, rumah koplingnya, pairnya segala macam kita mix. Ya sama pengapian nih yang kayak si Skutek ini sih Yan. Ini udah jauh lebih cukup menurut gue ya gitu. Tapi kadang kan balik lagi ke budget dari masing-masing orang kan, beda-beda kan. Kalau misalnya ini orang bilang, udah nggak apa-apa mau bore up sekalian, ya monggo. Tapi menurut gua kalau misalnya memang nggak terlalu penting-penting amat sih bore up, menurut gua nggak perlu dibeli sih, menurut gue gitu. Karena kan gue juga sebagai customer kan gue juga punya brand lain lah yang nggak Vespa gitu ya nih gitu kan. Gue ada pakai motor merek lain juga. Ya gue juga kan nggak mau dikadal-kadalin kan gitu. Makanya gue tidak mau ngadalin customer gitu. Ya memang seharusnya mereka beli, mereka worth it pakai, ya udah itu gitu loh, nggak perlu beli yang seharusnya, yang nggak seharusnya menurut gue gitu. Begitupun dengan knalpot gitu kan. Ya tapi kalau knalpot, otomatis kalau knalpot itu memang lo bakal naikin lo horsepower lo lah gitu kan. Mungkin itu orang juga buat lifestyle kan, bener nggak? Buat lifestyle, buat lebih bergengsi lah mungkin motornya gitu kan segala macam. Ya kalau itu knalpot malah menurut gua lebih penting sih gitu. Kalau bore up itu selama lo pemakaian masih cuman dekat-dekat doang, nggak jauh-jauh gitu kan, ya belum perlu sih menurut gua. Tapi kalau memang lo mau buat ke riding jauh, sering San Mori, mana nih misalnya puncak gitu kan, Bekasi puncak atau misalnya Bekasi Ciletu gitu kan. Itu bora mantap gitu loh ya. Karena kan udah bicaranya kapasitas power mesinnya naik kan gitu, cc lo naik kan gitu. Itu perlu sih kalau menurut gue kayak gitu. Nah,
Stepnya berarti konsul dulu tuh ya? Iya, Udah betul. konsul, baru ntar ada persetujuan lah ya? Betul, betul. Ini modifikasinya gini. Iya. Biasanya ngerjain ada antrian nggak sih Om atau Ada. Karena kan gini. dijadwalin gitu berarti? Iya betul. Karena kan gini, SDM dari mekanik gue sendiri nih gitu kan. Ini kan kita tidak banyak dan tempat gue kan juga kecil kan ya, gitu. Nggak besar banget gitu loh. Jadi ganti-gantian. Jadi misalnya ada orang yang turun mesin karena mungkin dia kebanjiran atau apa gitu. Kalau semuanya gue terima turun mesin, pasti yang motor-motor harian kayak orang ganti oli doang atau servis harian doang, itu pasti nggak ke-handle gitu. Karena semuanya fokus kan rata-rata kan. Udah gitu kadang-kadang yang punya Vespa juga kadang-kadang kan maunya semua orang maunya cepet gitu kan. Ya. Kita kan berarti kalau memang mau cepet berarti kan nggak ada yang handle yang harian nih gitu loh, yang sebenarnya orang gitu. Jadi customer kita tolak-tolakin rata-rata, oh sorry kita lagi full atau apa gitu kan. Makanya kita lihat dulu biasanya gitu. Nanti kita schedulein kan gitu. Oh ya udah kayak di tanggal segini ya, misalnya kalau mau masuk segala macam gitu. Dan satu lagi sorry, tadi ada yang mau gue revisi adalah mengenai kalau menurut gue kalau di motor 2 tak klasik, menurut gue bore up itu justru malah perlu kan. Malah perlu. Kalau itu gue sarankan malah. Kalau di klasik ya, klasik nih gue bicara, Vespa klasik gitu. Itu gue sarankan. Jadi di klasik itu kan mungkin apa namanya? Ya kalau gue memang tidak terlalu suka Vespa klasik itu adalah yang mesinnya masih standaran ya, bebas dong, benar nggak? Gitu kan semua orang kan punya selera nih. Betul. Mungkin ada kayak lo Yan gitu, misalnya lo punya Vespa klasik, gue demennya ngori-ngorian aja standaran. Ya monggo itu kan selera lo gitu. Tapi kalau gue pribadi gitu, ngomongin performa nih, gue nggak suka yang loyo banget gitu loh ya kan. Gue pengennya yang agak gitu kan, lebih enak kan gitu kan. Nah pasti itu gue menyarankan adalah bore up. Yang pertama adalah motor yang gue beli ya gitu, Vespa ya. Menurut gue pribadi ini adalah motor yang memang pembuatannya sudah lama, betul nggak? Dia pasti butuh peremajaan ya, betul nggak? Kalau peremajaannya gue ganti dengan yang original lagi gitu kan, ya sama aja gitu. Karena kan kondisi jalanan dulu pada saat itu dibuat sama sekarang dengan teknologi, udah beda jauh kan ya gitu loh. Dulu kan belum semua jalanan aspal kan begitu kan, tahun 60-an 70-an gitu loh. Sekarang udah aspal. Kayak gue pernah pakai Vespa klasik Primavera 125 nih kan. Ini cuma berapa unit di Indonesia gitu kan. Gue beli dari bekas Kementerian Kesehatan dulu ya gitu kan, BKKBN. Plat merah nih. Itu gue pakai standar, itu nggak enak banget. Enak banget ya? Ya ibarat kasarnya nih gitu, ibarat kasarnya menurut gue ya gitu. Kasarnya itu kesimpulan tuh kayak gini, sama orang jalan aja sama gue bawa motor itu cepetan orang jalan. Begitupun gue yang Vespa Darling gue yang 50 cc itu ya, itu juga sama gitu, sama orang jalan kaki, cepetan orang jalan kaki gitu. Pelan banget kan, bodinya kecil, rodanya kecil. Body gue yang segini yang gede gitu kan, pasti kan dia nahan bebannya gimana kan. Makanya butuh bore up nih, power mesin yang lebih besar kan gitu kan, biar Vespa ini bisa lari gitu loh. Sesuai dengan ya kemauan yang kita mau kan gitu loh. Nah makanya menurut gue kalau gue sih gue pasti akan bore up sih kalau untuk Vespa klasik ya gitu. Karena semua Vespa klasik gue rata-rata pasti bore up. Kayak misalnya, jadi kan kalau si brand ini kayak si Polini Malos ini kan mungkin ada yang cc-nya beda-beda nih. Kalau buat yang large frame kayak gue ada pakai new pack gitu kan. New pack gue dari 150 cc naik jadi 177 atau bahkan gue mau naiknya yang lebih ekstrim lagi ada yang 187 cc itu. Itu buat race tuh. Buat race. 187 cc. Tapi kalau 177 cc itu bisa lo pakai buat touring gitu. Napasnya panjang gitu loh, betul. Nah, udah gitu pasti gue butuh peremajaan lagi seperti kopling, seperti kalau ada budget ya balik lagi seperti kopling, seperti pengapian yang ibaratnya dari platina kan gue upgrade jadi CDI dong, teknologi baru kan. Karena gue kenapa gue upgrade kan? Biar kagak nyusahin di jalan kalau gue cuma itu doang gitu loh. Iya dong, bener. Siapa yang bisa benerin platina sekarang? Apalagi itu kan pemikiran gue. Ya kalau misalnya gue lagi riding gitu kan malam-malam, kita kan nggak tahu ya namanya di jalan apa segala macam. Musibah kan nggak ada di kalender tuh. Nggak ada tuh kan hari apes di kalender. Tiba-tiba ibaratnya gue lagi riding jauh jebret. Mati di tengah hutan jalan sendirian. Siapa yang mau nolong lo? Bener nggak? Mati berapa orang lewat gitu kan pas jam malam gitu habis riding jauh gitu kan. Ya jadi kalau misalnya pada saat ini kan gue berarti otomatis gue mesti nunggu siang ya. Iya, masa gue mesti nginep gitu kan sendirian gitu loh. Gue bukan apa-apa, ngeri begal doang ya kan. Itu jadi gue makanya gue butuh peremajaan lah gitu kan. Ya kalau untuk Vespa klasik ya gitu kan, paling enggak ya semuanya sudah dalam kondisi baru meskipun body itu klasik. Tapi kan yang kedua juga gue ganti knalpot segala macam. Ya itu kan secara estetika menurut gue pribadi, kacamata gue
ya lebih menarik kayak begitu. Kalau gue lebih menarik yang kayak begitu kan gitu. Iya, betul. Itu sih. Nah Om, gue denger nih Om, kalau mau board up Vespa Matic nih di skuter VIP, harus nunjukin KTP Om. Oh iya benar, KTP, betul. Kenapa tuh Om nunjukin KTP? Ya karena menurut gue gini, kadang kan ada yang namanya ada anak masih di bawah umur, dia mau bore up atau segala macam gitu kan. Gue kan tidak mau disalahkan sebagai bengkel adalah yang nyetan-nyetanin atau ngompor-ngomporin ini anak bore up gitu loh, ya kan. Tapi kalau dia sudah punya KTP, paling enggak secara apa ya, negara sudah mengakui bahwa dia sudah penuh tanggung jawab. Bisa bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, kan begitu kan. Kalau lu sudah punya KTP berarti lu sudah ada hak dan kewajiban dan lu dianggap adalah lu sudah dewasa dan sudah bisa memutuskan sendiri gitu loh. Benar nggak? Legalitas buat bawa motor. Betul, bawa legalitasnya juga, lu sudah punya SIM kan gitu kan, lu bisa bikin SIM segala macam. Tapi kalau misalnya lu belum punya KTP, pasti gue nggak akan pernah ngasih untuk staff gue ngasih untuk ini anak dikasih bore up gitu loh. Karena kalau ada apa-apa nanti gue nggak mau disalahkan juga sama keluarganya kan. Ya. Wah ini nih bengkel ini kan nggak gitu. Tapi kalau misalnya dia kemari dia udah bawa KTP atau dia masih menyalahkan kita, lo kita cuma bilang gitu loh. Maksudnya Pak dia kan sudah punya KTP, ya kan. Ibaratnya nih dia mau milih mulai dari tingkat wali kota, bupati atau sampai capres dia udah diperbolehkan sama negara kan begitu kan. Apalagi milih bore up kan begitu. Ya kan berarti udah tanggung jawabnya dia dong. Orang tanya anaknya aja. Nah, tanya anaknya aja kan gitu kan menurut gua kan gitu loh. Dia udah memilih sesuatu aja udah boleh Pak gitu loh. Ya kan? Apalagi cuma milih bore up atau enggak kan begitu kan. Itu doang sih kalau gua mikirnya. Nah, kalau melihara Vespa nih Om, harus yang diperhatiin tuh apa sih Om? Vespa Matic gitu. Vespa Matic ya. Yang penting sih kalau Vespa Matic terutama itu intinya jangan telat sampai dengan ganti oli sih. Oh iya. Karena kan ya namanya oli itu kan tingkat kekentalan atau viskositasnya kita kenal kan itu kan bisa lebih encer kan lama kelamaan sepanjang betul. Nah, itu yang pertama adalah jangan telat ganti oli, lakuin perawatan rutin gitu kan, sesuai dengan standar yang udah ditetapkan sama pabrikan. Iya, betul. Mungkin kalau kayak Vespa itu kan ada yang namanya ganti oli doang, nggak perlu servis di 1000 km pertama gitu kan. Lu cuman cukup ganti oli doang gitu loh. Terus untuk kilometer berikutnya lagi ada di 3.000, 5.000 dan sampai dengan nanti servis besar, betul. Intinya itu lakuin itu aja sih. Terus kalau misalnya tepat waktu juga untuk misalnya kayak ganti filter olinya gitu setiap berapa ribu kilometer, kampas kopling, belt gitu kan. Ini kan rawan nih sebenarnya belt ini juga kan ada masanya gitu loh. Orang kadang kan di sini nggak notice sampai ke belt masih enak-enak aja kan nggak bisa gitu kan. Maju nih. Itu gitu tiba-tiba putus tengah jalan gitu kan segala macam. Nah, udah gitu kan lebih pusing lagi, lebih mahal lagi harganya gitu daripada beli belt kan. Makanya itu yang paling penting adalah perhatikan yang namanya kondisi mesin. Kalau udah mulai ngerasain sesuatu ada suara-suara bunyi-bunyi nggak enak, ya bawa aja ke bengkel terdekat Vespa masing-masing gitu yang dari rumahnya teman-teman sekalian gitu kan. Oh nih ada keluhan apa gitu kan. Ya coba sampaikan itu juga sama mekanik. Kadang kan buat gue ya gitu pengalaman gue nih gue juga kadang-kadang merasakan ada lagi nih. Pada saat gue servis gitu di bengkel lain gitu, misalnya mau itu mobil atau motor gitu. Kalau gue nggak ngomong sama mekanik, kan biasanya suka ditanya kan, ada keluhan nggak kan gitu kan? Ya kita pun ke dokter kan ditanya, ada keluhan nggak kan gitu kan? Jadi kan bisa menganalisa lebih jauh kan. Tapi kalau misalnya kita diam, kita cuma berharap ya gue kan nggak perlu gue kasih tahu, gue pikir lu udah tahu kalau itu ada keluhan gue. Ya nggak bisa lah, kita bukan paranormal kan gitu loh. Kita kan mesti tahu gitu ada kendala nggak apa segala macam. Kalau memang pas pada saat kita servis ditemukan ada part yang memang sudah nggak baik juga biasanya kan mekanik infoin ke ininya kan atau adminnya gitu biasanya infoin ke konsumen bahwa ini Pak ini sudah harus diganti ya gitu kan. Tapi kan namanya customer balik lagi. Ayo udah nanti aja kalau selama masih bisa dipakai kan gitu kan. Ya monggo sih terserah aja gitu. Cuman kita kan juga nggak mau disalahin kita udah menyarankan loh gitu loh. Cuman kalau misalnya memang mau dipakai boleh, kecuali memang dari kita juga kadang-kadang suka bilang oh ini masih bisa bertahan paling nggak berapa ribu kilometer lagi deh gitu. Sekarang masih bisa dipakai. Tapi kalau memang misalnya ini memang udah urgent harus diganti, kalau misalnya nggak diganti ini bisa beresiko seperti apa gitu kan, ya pasti kita menyarankan suruh cepet-cepet ganti sih kalau perlu gitu loh ya kan. Ya karena lebih baik lebih baik
ganti kan. Nah, daripada mengobati kan. Mendingan bayar di awal sih. Betul gitu daripada loh. ntar terakhir malah merembet ternyata penyakit. Iya, investasi malah lebih mahal lagi biaya perawatannya. Itu dia. Itu sih. Nah kalau Vespa Matic tuh ada penyakit tersendiri nggak sih Om? Ada kayak yang apa ya? Kalau kayak pecek gitu kan gredek gitu. Nah kalau di Vespa tuh ada juga nggak sih gredek-gredek gitu? Sama, kurang lebih sama. Dulu itu malah yang LX itu lebih parah ya. Jadi LX itu dulu yang tipe LX ya, yang motor gue sendiri gitu. Itu gue pernah ada keluhan adalah seperti kayak misalnya dredet mesinnya, bunyi-bunyi kadang-kadang letak-letek di bagian CVT itu gitu kan. Ya akhirnya pas kita pelajarin gitu loh. Oh ternyata ini trouble-nya itu ada di bagian si kopling dan drum koplingnya gitu. Iya. Makanya kadang-kadang kita menyarankan ya, bukan nyuruh orang ya gitu. Kita menyarankan kalau bisa ini di-upgrade. Karena kalau lo ganti cuman dibersihin doang, nggak akan ngaruh. Nggak gitu lama ntar gitu lagi. Nggak lama pasti akan gitu lagi gitu loh. Tapi kita lebih baik kita bilang kalau memang ada budgetnya ini di-upgrade aja ke yang lebih baik gitu loh. Biar sekalian kan, biar mumpung sekalian. lagi dibongkar, Nah, jadi kena biaya juga sekali kan gitu loh. Ya udah ya, cuman kan balik lagi, oh belum ada budgetnya sekarang ya monggo aja sih, nggak ada masalah gitu loh. Itu ya berarti gredek gitu ya. Gredek-gredek Yang sama. dari sebelum iGet atau gimana? Oh sebelum. iGet Loh, kadang-kadang juga misalnya kayak yang baru-baru juga kadang-kadang kan ada yang merasa juga kayak begitu kan, beberapa ya tapi nggak banyak sih gitu, tapi beberapa lah gitu, ada yang merasakan keluhan yang sama gitu dengan yang sebelumnya gitu ya. Mungkin sih kita memaklumin aja sih, tapi rata-rata kan orang memang tujuan orang itu upgrade pasti kan dia tidak ada kepuasan di sebelumnya ya kan, makanya dia upgrade nih. Oh mungkin kalau pakai yang merek ini mungkin lebih baik kan begitu kan, segala macam gitu loh. Ya, orang kan pikir upgrade akan menjadi lebih baik dong, harapannya kan gitu loh. Makanya dia upgrade gitu. Terus kayak fungsi mungkin kayak yang mungkin tahun-tahun 2012, 2011 ini kan juga udah lawas ya secara umur motor ya gitu kan. Betul. Ini juga mungkin udah perlu diperhatikan adalah kayak turun mesin servis besar gitu loh. Karena kan ini udah hampir 11 tahun kalau misalnya kayak LX gue ini kan berarti kan dia harus servis besar, turun mesin, di apa ya istilahnya kalau memang perlu di quarter lagi gitu kan, ganti-gantiin packing baru segala macam gitu kan. Ini motor sama lah kayak manusia, dia kan butuh disayang juga gitu loh, karena kan apalagi ibaratnya kita pakai ngegas tiap hari kan, bersihin ruang bakar, betul. Kita bersihin ruang bakar, terus injektor cleaner juga perlu menurut gue gitu, pembersihan si ruang injektornya, ruang bakar mesinnya, combustion chamber. Itu sangat-sangat perlu sih gitu untuk semua motor juga gitu ya, gitu sih kan. Tapi memang keluhan-keluhan di Vespa itu rata-rata pasti kalau nggak dedet-dedet gitu kan. Kadang ada yang memang kaki-kaki juga kurang nyaman ada gitu, atau ada juga malah yang memang di luar mesin sebenarnya, karena ada yang merasa mungkin apa ya namanya, mungkin menurut dia pas dia naikin Vespa ini agak tinggi Vespa buat dia gitu kan. Gimana caranya ini bisa kakinya paling nggak napak lah gitu kan, atau segala macam. Ya kita biasanya kita suka menyarankan sih, kita suggest itu. Apakah ganti apa namanya shock breaker gitu kan? Itu akan membuat dia bisa turun naik apa segala macam. Ya kalau kita bilang sih enggak pengaruh besar kok itu. Bahkan ganti kayak lowering kit itu enggak bawa pengaruh besar enggak. Berarti ya gimana? Ya biasanya kita menyarankan dia ya untuk dipapas aja joknya. Oh, di custom lagi gitu. Iya, joknya itu di custom, paling nggak dipapas, sesuaiin aja sama kebutuhan kan segala macam. Ya meskipun tetap nggak begitu pengaruh banyak ya, karena kan memang Vespa ini memang dibuatnya bodinya agak tinggi kan, gitu loh. Jadi nggak bisa juga kita samain kayak misalnya motor-motor yang lain gitu kan, yang lebih pendek, lebih pas gitu. Ya beda lah, tiap brand tuh pasti punya sendiri. Rancangannya gitu. juga beda. Beda, bener. Nah, kalau servis nih Om di skuter VIP itu ada range harganya nggak sih? Ada. Kita mulai dari yang termurah itu kita untuk servis harian ya gitu kan. Itu servis di bagian CVT itu harganya 100.000. Di luar pelumas sama part-part kalau ada pergantian part. Tapi kalau nggak ada dan dia cuma servis doang tanpa perlu ganti oli ya cuma bayar 100.000 di kita. Ya, tapi kalau misalnya sama injektor cleaner itu harganya 150.000 sama di luar oli dan itu part-part yang akan diganti. Jadi cuma servis CVT dan injektor cleaner. Untuk yang Bekasi nih, yang Surabaya harganya beda lagi gitu. Jadi kalau di Surabaya itu kita ada paket gitu. Udah sama pelumas ada, tapi khusus yang cabang Surabaya gitu. Terus di Surabaya juga ya kita lagi masih promo sih sampai akhir tahun ini 2022.
itu service CVT sama injector cleaner itu udah free cuci kalau di kita di Surabaya. Ya. Mantep tuh, yang di Surabaya tuh anak-anak Surabaya. Gitu. Nah kalau bengkel buka tiap hari Om? Bengkel kita buka tiap hari kecuali hari Selasa libur. Oh, gitu. Selasa malah libur. Atau tanggal merah hari-hari tertentu kita tutup. Gitu. hari Jadi besar lah ya. tapi bisa WA dulu sih ke admin kita gitu ya. kan, apa jam bukanya gitu. Bukanya. Nah kalau lokasi di mana sih Om? Bekasinya nih? Yang di Bekasi kita di Rukan Grand Galaxy City, Blok RGB nomor 27, Jalan Boulevard Raya Timur di Grand Galaxy sini kok. Kalau yang Surabaya? Kalau yang Surabaya Jalan Jemur Sari 2, nomor 2, Jalan Jemur Sari 2, nomor 2 benar ya. Di sebelahannya Zoom Hotel lah pokoknya area situ gitu. Oke. Itu secara space-nya di sana lebih besar lah, cakupannya lebih besar gitu loh. Terus di sana karena kan juga ada cuciannya kan, ada cuci motornya segala macam, dan itu merupakan fasilitas dari kita sih dari gitu. skuter VIP. Dari skuter VIP-nya gitu. Oke deh. Gue ada yang lupa nih Om nanya. Ini kan skutek ya Om? Ini apa sih Om fungsinya Om? Nah, jadi gini, Skutek ini ignition amplifier ini dia adalah modul sebenarnya ini adalah modul pengapian. Ini yang gua banggakan. Ini adalah salah satu brand buatan anak bangsa nih. Oh, buatan Ya buatan sini lokal gitu, Indonesia gitu loh, ya kan. Ini dia fungsinya itu, jadi kan kalau misalnya kita lihat gitu ya busi ya secara kasat mata, kalau misalnya dia dialiri bahan bakar apa segala macam, dia kan ada bunga api, percikan bunga api nih busi nih. Pada saat kita gas, tek ada percikan bunga api kan. Nah, itu dari bunga api yang dikeluarkan sama si busi ini, itu kan nggak semua 100% itu tersalurkan ke dalam ruang bakar kan? Iya, Betul kan gitu kan? Makanya si Skutek ini fungsinya dia untuk menangkap bunga api itu yang terbuang sia-sia itu. Ini ditangkap sama si Skutek, tek gitu kan segala macam, itu dimasukin lagi ke ruang bakar. Berarti kan otomatis itu sempurna dong pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar kan gitu loh. Dan ini nggak khusus hanya Vespa sih, ini semua motor matic yang memang si CDI dan throttle bodinya ini pisah gitu loh, nggak satu gitu. Jadi ini universal. Nah tapi ini kenapa gue tertarik gitu kan segala macam, karena ini satu ini belum ada di mana-mana gitu kan, seperti teknologi yang diciptain ini. Yang kedua ini juga ya ini karya anak bangsa loh gitu, anak-anak lokal yang punya nih gitu kan, Indonesian pride nih kan gitu kan. Ya ini dari brand kita sendiri gitu loh ya. Berapa Om? Harganya 375, garansinya 2 tahun. Wih 2 tahun? 2 tahun garansinya. Harganya 375.000. Berarti dia efeknya bikin busi lebih awet atau? Dia satu kan gini, otomatis kalau misalnya memang apinya lebih besar gitu kan, pembakaran jauh lebih sempurna, bahan bakar yang dipakai, debit bahan bakarnya yang dipakai cuman segitu aja gitu kan, otomatis lebih irit dong. Oh iya betul. Ya karena kan dia nggak bikin si debit bahan bakarnya jadi lebih boros, kan begitu kan. Nah terus apa bedanya ini sama piggyback gitu kan? Kan kadang banyak yang nanya juga, apa bedanya sama open loop gitu kan segala macam gitu loh. Ya beda, ini nggak ada hubungannya sama ke situ. Jadi monggo aja orang udah mau pakai piggyback kayak udah pakai open loop, close loop segala macam, AFR segala macam, ini nggak ada hubungannya ke situ. Karena ini bekerja dengan sendiri gitu loh. Ini networking yang berbeda nih sama itu gitu loh. Fungsi kerjanya malah gue menyarankan kalau misalnya memang udah pakai piggyback malah jauh lebih bagus pakai ini. Karena kan piggyback itu kan lebih ke apa ya? Mungkin ada settingan atau AFR segala macam itu yang buat debit bahan bakarnya kan lebih digedein lagi gitu loh. Lebih bagus malah menurut gue gitu. Nah intinya itu sih gitu loh. Tadi 375. 375.000. Belum sama ongkos pasang ya? Belum sama ongkos pasang gitu. Tapi ongkos pasangnya murah lah, masang gini doang sih gitu. Atau kalau misalnya memang teman-teman yang mau beli kan di sini ada manual instruction-nya juga nih Yan. Jadi ya bisa pasang sendiri sih di rumah Yan gitu loh. Tinggal ngikutin manual instruction-nya aja sih gitu. Jadi kan dia tinggal cuman ini tinggal ngebepas dari kabel yang mana kan gitu. Jadi gitu sih. Kurang lebihnya gitu loh. Tapi ini nggak ngerusak 10% nggak. Karena ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan apapun juga gitu. Dia benar-benar cuman hubungannya ke busi pengapian kayak gitu. Kurang lebih itu sih. Kalau bengkel buka dari jam berapa ke jam berapa? Kita buka dari jam 9 tutup jam 5 sih ya. Jam 9 tutup jam 5. Jam 9 tutup jam 5. Cuman kita menyarankan untuk datang lebih awal sih ya. Karena ya itu tadi kapasitas kita yang di Bekasi ini kan kecil ya gitu, nggak banyak. Jadi kadang-kadang itu kalau misalnya contohnya weekend nih.
Biasanya weekend itu rata-rata waktu orang agak santai, Iya, ya kan? Makanya dia sempatkan waktu dia itu ke bengkel kan, Bengkel, gitu, untuk servis. Nah, kadang-kadang pas weekend, pas di hari Sabtu, Minggu, atau misalnya di hari libur nasional yang memang kita nggak libur gitu kan, itu yang datang itu barengan jadinya, burat semua ya gitu kan. Maksudnya rebutan gitu mau servis apa segala macam. Nah, kalau misalnya dia datang agak telat atau agak siang, ya udah pasti nggak bisa ke handle sih kalau di kita gitu. Karena kita kan dengan keterbatasan tempat juga gitu. Kita cuman bisa menghandle itu, kita udah ada quotationnya, kita maksimum berapa motor gitu kan, segala macam gitu. Kadang-kadang kan juga udah gitu keluhan-keluhan tiap orang kan beda-beda kan. Nah, makanya ini perlu analisa lebih dalam. Yang tadinya kita udah schedulekan 1 jam selesai, ternyata ada tambahan waktu. Karena mungkin aja di tengah perjalanan servis orangnya bilang, "Oh ya Mas, sama ini juga nih kemarin nih, ini minta tolong Mas dicekin kan," gitu kan. Ternyata barengan. Nah, malah barengan dan molor kan jadinya kan. Jadi kesian gitu. Kadang-kadang juga yang udah dia ngantri dari pagi tiba-tiba baru sore selesai gitu. Makanya kalau di kita sih kadang-kadang ya kita suka bilang bisa balik lagi besok, atau kalau mau nunggu ya silakan gitu. Tapi kalau nunggu mungkin agak effort ya. Jadi kalau misalnya motor kadang ditinggal gitu loh orang, atau pulang dulu, atau dia misalnya ke mana lah gitu kan, segala macam gitu. Ntar balik lagi kayak gitu. Kita pasti nginfoin kok kalau misalnya memang ada part yang mau diganti. Kita kan butuh persetujuan customer juga kan gitu. Jangan gak ganti-ganti terus bayar nggak bisa. Betul Pusing gitu. bengkel Itu juga. dia makanya kayak gitu sih. Om, makasih banyak nih Om. Sama-sama ya, thank you banget ya. informasinya. Thank you. Makasih banyak. Oke teman-teman, jadi itu udah ngobrol-ngobrol banyak sama Om Daniel soal skuter VIP ya kan, terus ada tips-tips juga tadi yang dibagiin. Berikan komentar Anda di bawah ya, dan kalau mau main ke skuter VIP tadi alamatnya ada di share juga. Kalau Instagram ada Om? Ada Instagram @skutervip disambung. Oh, disambung tuh skuter VIP langsung ya. Skuter VIP. Main juga ke Instagramnya Otomos di @otomos_, dan jangan lupa juga main ke website kami di www.otomos.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.